Hai God, ulang coba-coba. Ya, kembali. Sampai kapan aku menyebutkan kembali Barcelona harus kalah dengan Atletico Madrid dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Lemar, gol pertama ATM, kemudian gol kedua Luis Suarez, sang mantan. Nah, kalau misalnya teman-teman baru menonton pertandingan ATM kali ini dan menjustifikasi bahwa permainan ATM buruk, nggak bagus lah ini itu, pada esensinya untuk musim ini permainan ATM yang seperti ini, makanya dituntut konsentrasi yang super tinggi, teliti, detail untuk menghadapi ATM karena permainan pragmatis, bahkan nggak ada peluang tapi sekali menyerang memberikan hasil yang positif. Nah, itu terlihat ya dari beberapa pertandingan ATM menghadapi AC Milan, menghadapi Getafe di babak kedua menit-menit akhir itu kalau misalnya mereka belum unggul, mereka bakalan meningkatkan sedikit, walaupun sedikit ini kan subjektif ya, sedikit lebih tinggi untuk menghasilkan peluang. Nah, makanya ketika di babak kedua konsentrasi lawan menurun, disitulah dihajar oleh ATM untuk menciptakan gol. Dan di babak kedua kan banyak selalu tuh ATM juga mendapatkan perpanjangan waktu. Oke, kita masuk ke pertandingan teman-teman. Pada pertandingan ini ATM menggunakan pola 3-1-4-2. Udah pasti ya kalau misalnya menggunakan 3 back di belakang ATM, pasti orientasi mereka bakal menggunakan 5 back di belakang. Nah, 5 back di belakang ini tentunya untuk menjaga kelebaran. Ada 5 back. Tentunya kelebaran flank kiri yang akan dicoba dimanfaatkan oleh Barcelona bakalan sulit karena terjangkau sangat rapat, sangat dekat. Baik itu flank kanan juga seperti itu. Kemudian dibantu oleh destroyer, bisa aku sebut teman-temannya gelandang dari ATM, khususnya Koke ataupun Rodrigo de Paul. Nah, destroyer ini perusak gelandang-gelandang dari ATM yang di tengah teman-teman, terkecuali Lemar ya, ketika defense perusak, memang memiliki daya juang untuk merusak organisasi pertahanan dari permainan serangan dari Barcelona. Itu sangat-sangat membantu sekali karena penting ya kalau menggunakan 5-3-2 ketika defense ataupun 5-2-3 ketika defense harus memiliki gelandang yang destroyer, bagus interception, bagus blocking, tackle dan lain sebagainya. Dan itu kan terlihat juga di permainan Chelsea ya, mereka memiliki destroyer, bisa kita sebut perusak, selain bagus Kante untuk melakukan attack, tapi juga bagus melakukan defense. Itu yang dibutuhkan. Sedangkan Barcelona kalau menggunakan 3 back bakalan kesulitan karena ya 3 back di belakang kan bagus. Dari data juga ketika Barca menggunakan 3 back pertahanan lebih bagus, tetapi lini tengah supportnya sangat kurang ideal. Sedangkan kita masuk ke Barcelona 4-2-3-1. Nah, kita masuk ke pertandingan teman-teman ya. Ketika pertandingan awal-awal, Barcelona seperti biasa memanfaatkan ball possession, penguasaan bola sebanyak-banyaknya. ya sebanyak-banyak teman-temannya. Nah, di sini ATM menerapkan pressing berbasis individu, berbasis ke satu pemain teman-teman. Misalnya nih Ter Stegen menguasai bola, orang yang terdekat langsung melakukan pressure. Kemudian pemain-pemain lain pun langsung orientasinya ke satu pemain tersebut. Kolektif lah ya. Kemudian misalnya ada satu pemain Barcelona yang off tanpa ada penjagaan, yang terdekat dari pemain-pemain ATM berusaha untuk mencoba menutup, membantu, mengcover teman-teman. Itu yang diterapkan oleh ATM sehingga kesulitan ya FC Barcelona. Nah, kemudian teman-teman, untuk permainan Barcelona pada pertandingan kali ini seperti sedia kalanya ya, seperti biasanya teman-teman. Oke, mereka berhasil juga pada akhirnya lewat dari pressure yang dilakukan oleh HTM. Tetapi yang paling mengecewakan pastinya ya, karena kan kalah, mengecewakan itu serangan yang coba dilakukan Barcelona menggunakan flank kiri ataupun flank kanan berhasil diredam. Inilah memang kalau kita lihat pertahanan memang selalu parkir bus, bagus organisasinya, sistem pertahanan teman-teman. Kenapa? Karena ketika dimanfaatkan dari sisi kiri ataupun sisi kanan permainan Barcelona, bukan lagi 2 lawan 1. Otomatis memang unggul pasti pemain dari ATM, baik itu kanan ataupun kiri ketika defense. Tapi bahkan misal pemain Barcelona sebelah kiri ada 2
melakukan serangan. Itu pasti kombinasi yang coba diterapkan oleh pemain FC Barcelona. Pemain ATM, tapi sistem mereka compact, satu pemain ke pemain lainnya rapat. Nah, ini yang FC Barcelona. Oke, Barcelona 2 letaknya pemain, ATM ada 4. Bahkan ada beberapa momen 5 ketika pemain Barca meletakkan 3 pemain. Nah, ketika kombinasi dilakukan oleh Barcelona, tentunya serangan tersebut mudah diputuskan oleh ATM. Karena ATM ini memiliki fisik yang luar biasa aja. Fisik yang dalam arti otot, teman-teman. Otot. Nah, otot ini memiliki masa otot yang baik, tentunya endurance. Endurance itu main sepanjang menit, teman-teman, bakalan stabil. Nah, itu yang ditunjukkan oleh ATM, bukan hanya pertandingan, tapi pertandingan-pertandingan lain 90 menit stabil. Bahkan yang aku sampaikan di awal tadi, bahkan di babak kedua di akhir-akhir pertandingan sering mencetak gol, teman-teman. Nah, kontraproduktif dengan FC Barcelona, pemain Barcelona tidak memiliki endurance. Nah, ini lebih spesifik aku sebut, teman-teman. Nah, endurance, keseimbangan selama 90 menit. Makanya beberapa kali pada akhirnya Barcelona kecolongan. Ya, satu titik yang paling penting ya, konsentrasi menurun, timbul lubang banyak sekali dan bisa dimanfaatkan oleh pemain. Salah satu yang menarik dari pola yang digunakan oleh ATM ini ya, dia menggunakan pola 3-1-4-2. Nah, jadi dia meninggalkan 1 DMF di belakang 4 gelandang dari ATM. Simeone berhasil, teman-teman, dengan meletakkan 1 DMF di antara gelandang tengah ATM dan defense ATM, teman-teman, berhasil merusak 3 penyerang dari FC Barcelona. Walaupun menggunakan 4-2-3-1, ketika menyerang ada 3 penyerang di depan, teman-teman. Nah, yang bermain lebih masuk ke dalam half space, teman-teman, berhasil diganggu, berhasil dirusak, teman-teman, dan pada akhirnya membuat pemain-pemain dari Barcelona bermain dari sisi sayap lagi. Nah, tujuannya jelas, ketika 1 DMF diletak oleh Simeone di tengah, jarak antara lini belakang dan lini tengah dari ATM, yang dimana di situ banyak pemain-pemain dari Barcelona, membuat pada akhirnya penyerangan Barcelona harus digeser ke sisi kiri ataupun sisi kanan. Nah, ini Barcelona di beberapa pertandingan musim ini digeser oleh Simeone untuk bermain ke sisi kiri ataupun sisi kanan. Tentunya Barcelona bakalan kerepotan karena tidak memiliki pemain yang berani 1 lawan 1 ataupun melakukan tusukan seperti seperti apa yang dikatakan oleh Ronald Koeman. Nah, ketika digeser ke sebelah kiri, ke sebelah kanan serangan dari Barcelona, balik kita ke awal tadi, ke sistem pertahanan dari ATM. Ada unggul jumlah pemain mereka 4-5 bahkan. Ketika kombinasi dilakukan oleh FC Barcelona, 1-2 sentuhan bisa dihentikan, teman-teman. Nah, tapi itulah ya kurang lebih permainan dari ATM. Nah, cukup menariknya lagi pada pertandingan ini, Koeman menyalahkan ya pemain secara belak-belakan, nggak formalitas dia jawab. Apa itu ketika gol pertama dari Lemar, teman-teman, tidak berhasil menutup ruang yang ditinggal tidak bisa menutup Nico yang tidak bisa menutup ruang Lemar. Kemudian Lemar berhasil menciptakan gol. Kemudian di babak kedua, gol kedua dari Suarez juga, sistem golnya sama-sama juga. Di lini belakang Barcelona banyak sekali ruang yang tidak bisa ditutupi. Dan bahkan sampai berdiskusi antara Pique sama Sergio Busquets terkait peran dari gelandang Barcelona ya, peran dari gelandang FC Barcelona yang banyak sekali memberikan ruang, banyak sekali memberikan kesempatan bagi second line, khususnya gelandang ataupun pemain-pemain dari ATM yang datang dari lini kedua untuk melakukan shooting. Ini memang sering sekali kita lihat, bukan sering sih, masih 2-3 pertandingan yang paling
kentara itu melihat ketika pertandingan Bayern menghadapi Barcelona, teman-teman. Nah, kalau kita bicara lebih jauh ya, ada beberapa sistem kecil yang coba dirubah oleh Koeman pada pertandingan kali ini. Di 20 menit awal, teman-teman, sebenarnya permainan Barcelona bagus ya. Tapi seperti aku petik ya pernyataan dari Koeman bahwa efektivitas tidak dimiliki oleh FC Barcelona. Banyak loh, kalau kita jujur, hilangi coba rasa kebencian kita sama Koeman. Kalau kita jujur, banyak peluang FC Barcelona, tapi sayangnya tidak berbuah hasil. Aku petik lagi pernyataan Pique selesai pertandingan, kalaupun kami main 3 jam, non-stop ya, yakin Pique bakalan Barcelona nggak bisa mencetak gol. Nah, jadi ada rasa, apa ya, bukan hanya pelatih. Kalau pelatih mungkin teman-teman udah ada ya pola pendapat teman-teman sendiri terkait tentang Koeman. Tetapi ini pemain dari FC Barcelona udah merasa tidak yakin bisa mencetak gol walaupun bermain 3 jam non-stop. Terkait apa? Terkait tentang kualitas pemain yang dimiliki oleh FC Barcelona yang tidak memiliki kemampuan 1-1 ataupun tusukan, yang itu diakui oleh Koeman juga. Dan di samping itu kualitas yang dimiliki oleh ATM juga dari sisi bertahan defense yang dikombinasikan dengan fisik yang mereka terapkan, yang mereka miliki, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh itulah beberapa petikan yang disampaikan oleh Pique ataupun Koeman. Nah, sistem yang diubah, bermain lagi Salida Lavolviana 20 menit ke atas. Nah, Salida Lavolviana ini seperti yang udah aku sampaikan berkali-kali, biasanya akan digunakan untuk apa? Untuk keluar dari pressure striker yang dilakukan oleh ATM. Jadi kalau nggak dilakukan permainan Salida Lavolviana, sistem Salida Lavolviana tuh gimana? 2CB bakal melebar, teman-teman, Araujo ataupun Pique melebar, di tengah ini ada Pique. Nah, kan ada 3 pastinya pemain yang akan melakukan build up. Nah, kalau misalnya tanpa Salida Lavolviana bakalan repot Barcelona keluar dari pressure ketika build up. Karena ada duel langsung, Suarez lawan Pique ataupun Joao Felix melawan Araujo. Di 20 menit ke atas dilakukan, Salida Lavolviana diterapkan, orientasi jelas ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Di tengah berhasil diredam oleh DMF dari ATM, teman-teman, membuat pemain Barcelona dituntut untuk bermain sisi lebar lapangan, dan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh FC Barcelona. Memang pure karena kualitas pemain. Ini bukan lagi Koeman menyampaikan, tapi pemain dari FC Barcelona juga. Tapi biarlah berproses. Pemain muda masih ada dan lain sebagainya. Tapi walaupun aku mengatakan demikian, ada pasti yang tidak setuju apa yang aku sampaikan. Tapi kenyataannya seperti itu. Pro kontra terjadi lagi. Apakah Koeman harus out atau bagaimana? Itu udah kita bahas di video sebelumnya, bahwa tidak ada sejarahnya bagi Laporta memecat pelatih sangat singkat. Pasti ada beberapa tahun diberi kesempatan. Ini terkait tentang kebijakan dan sejarah legacy yang masih dijaga oleh Laporta, teman-teman. Nah, ya mungkin ya teman-teman, sampai situ aja dulu pembahasan kita. Karena pada sejatinya hal-hal seperti ini tetap bakalan berulang pada FC Barcelona, kemungkinan teman-teman. Dan ya gimana ya cara bilangnya ya, tiap tim besar tuh pasti ada masa nurunnya, masa naiknya, dan terlihat Laporta agak sedikit lebih dewasa ya, lebih matang dia dalam mengambil keputusan apakah memecat Koeman, apakah tidak. Ya, bingung lagi mau bilang apa. Sampai sini aja. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Bye.